Sahabat Fu FM, informasi yang selanjutnya dikutip dari kompas.com. Kuliah di Swiss atau Switzerland menjadi salah satu pilihan ideal bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Bagaimana tidak, Swiss dinobatkan sebagai negara terbaik di dunia versi US News dan berhasil mempertahankan posisinya sejak 2023. Faktor keamanan juga menjadi keunggulan, bahkan mencapai skor sempurna sehingga sangat cocok bagi mahasiswa perantau. Negara kecil di Eropa Tengah ini juga dikenal memiliki reputasi pendidikan yang unggul di kancah global. Dilansir dari World Population Review pada Selasa 12 Agustus 2025, Swiss menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Beberapa kota di Swiss juga terkenal sebagai kota pelajar, salah satunya Zurich, di mana kota ini terdapat universitas ternama internasional ETH Zurich yang menduduki peringkat ke-7 universitas terbaik di dunia dan peringkat 1 di Eropa versi QS World University Rankings. ETH Zurich juga menjadi tujuan kampus bagi lebih dari 9.000 mahasiswa internasional dan dengan mayoritas berada di jenjang pasca sarjana. Mahasiswa Indonesia turut memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan magister atau S2 di ETH Zurich dengan bantuan program Excellence Scholarship and Opportunity Program. Berikut beberapa ketentuan dan syarat pendaftaran yang dilampirkan pada laman resmi program beasiswa, yaitu capaian akademik yang sangat baik dalam program gelar sarjana atau S1 mencakup 10% teratas atau akreditasi setara indeks A. Kemudian tidak untuk mahasiswa yang sudah memiliki gelar magister atau S2 atau sudah terdaftar dalam gelar magister di ETH Zurich. Selanjutnya melampirkan pra-proposal untuk tesis magister dengan format yang dilampirkan pada laman resmi dengan syarat disusun sendiri, menggunakan sitasi ilmiah dan tidak ditemukan plagiarisme dan misinformasi yang disengaja, maka akan didiskualifikasi dari proses seleksi atau dicabut dari penerimaan beasiswa ESOP. Selanjutnya memiliki 2 orang tua referensi atau dosen untuk persyaratan aplikasi, melampirkan CV dengan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keperluan proses seleksi dan bersedia diberangkatkan pada tahun setelah tahun pendaftaran untuk semester musim gugur. Pada proses aplikasi beasiswa ESOP, akan ada seleksi menggunakan wawancara telepon atau video call pada bulan Februari mendatang. Adapun kuota yang disediakan adalah sebesar 60 mahasiswa penerima beasiswa untuk tahun ajaran 2025-2026. Penerima beasiswa akan memperoleh tanggungan berupa pembebasan biaya kuliah. Selain itu, ada tunjangan biaya hidup dan studi besar CHF 12.000 atau setara dengan Rp239.947.933 per kurs pada Selasa 12 Agustus 2025. Bantuan beasiswa ini akan diberikan sesuai durasi reguler program magister, yaitu antara 3 hingga 4 semester. Bantuan beasiswa akan dibayarkan setiap awal semester usai menyelesaikan pendaftaran semester melalui rekening bank atau kantor pos pribadi di Swiss. Berdasarkan laman resminya, laman pendaftaran akan dibuka pada 1 hingga 30 November mendatang. Sahabat Fu FM, kembali dalam program acara info seputar pendidikan. Untuk informasi yang selanjutnya masih diberitakan oleh kompas.com. Pelaksanaan ujian teks kemampuan akademik atau TKA mulai tahun ini. Hanya saja ini berlaku untuk siswa SMA, SMK sederajat. Pelaksanaan TKA dimulai pada tanggal 1 hingga 9 November. Sementara untuk siswa SD dan SMP dimulai tahun depan. TKA adalah program resmi pemerintah yang bertujuan untuk memetakan capaian akademik individu murid secara adil, terukur, dan kredibel. Semua murid berhak mengikutinya tanpa biaya
baik di jenjang SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat maupun SMA atau MA sederajat dan SMK atau MAK sederajat. Menjawab keresahan para orang tua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menjamin bahwa tes kemampuan akademik atau TKA dilaksanakan secara gratis. Murid dan orang tua tidak dibebankan biaya apapun untuk mengikuti TKA. Materi serta kemampuan yang diukur pada TKA telah dipublikasikan melalui Peraturan Kepala BSKAP Nomor 45 Tahun 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA atau MA atau SMK sederajat serta Peraturan Kepala BSKAP Nomor 47 Tahun 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SD atau MI sederajat dan SMP atau MTS sederajat. Kerangka asesmen memuat ruang lingkup cakupan materi, kompetensi yang diukur untuk tes setiap mata pelajaran. Selain itu, diberikan contoh soal yang memberi gambaran kepada guru maupun murid mengenai TKA. Apabila murid ingin berlatih TKA, pemerintah menyediakan paket simulasi TKA yang tersedia di halaman website pusmendikbud.kemendikbud.go.id/TKA. Paket simulasi dapat diakses sewaktu-waktu oleh siapapun, sehingga TKA dapat dipersiapkan secara berkeadilan tanpa harus membayar. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Tony Toharudin ikut menegaskan hal tersebut. Kemendikdasmen mengimbau kepada seluruh anggota orang tua untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang menyatakan bahwa TKA memerlukan biaya tertentu untuk dapat diikuti. Jika ditemukan pungutan atau kewajiban mengikuti program berbayar yang mengatasnamakan TKA, masyarakat dapat melaporkannya ke Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat bersama-sama memastikan pelaksanaan TKA 2025 berjalan sesuai prinsip adil, kredibel, dan tanpa membebani murid dan orang tua.